kita mau uji konsumsi bahan bakarnya. Jadi kita pakai botol ukuran Evalup oli, bekas oli ukuran 0,8 liter. Kembali lagi di channel saya, dan untuk di video kali ini seperti yang udah teman-teman sering komen, yang udah kalian sering cari-cari, Corolla DX yang sebenarnya mobil ini udah sempet masuk di pembahasan konten saya, yang waktu itu kondisinya itu masih ya sedikit agak oke lah. Nah, beda cerita dengan kondisi yang sekarang ini, karena untuk mobil ini sekarang kondisinya udah jarang dipakai. Terus kemudian yang kedua, kemarin sempat dilakukan sedikit restorasi, yang dimana restorasinya itu mengejar waktu. Untuk mobil ini sekarang kondisi mesinnya itu masih kurang fit, masih kurang sehat gitu, yang dimana permasalahannya seringkali ditemukan di bagian karburatornya atau karburasinya. Nah, mungkin untuk video kali ini dimulai dari kita pengenalan ulang mobil ini. Dan untuk yang pertama-tama kita coba nyalain dulu. Ketika memang mesinnya ini nggak bisa nyala, kita akan bongkar karbunya, bongkar mesinnya, kita cek sampai benar-benar bisa nyala. Oke? Nah, ternyata benar perkiraan saya, karena mobil ini tuh seringkali ditemukan ketika memang beberapa hari nggak nyala, akan susah nyalanya sesuai rencana. Untuk di video kali ini kita akan melakukan pembongkaran karbunya, ya bisa dibilang servis lah, maksimal mungkin biar mobil ini bisa nyala lagi dan bisa kembali normal seperti biasa. Dan mungkin juga kedepannya nanti kita akan melakukan uji coba konsumsi bahan bakarnya. Sekarang kita mundurin dulu mobilnya ini biar bisa deket sama bengkelnya. Kesel. Nah, ini mesinnya dari Toyota Corolla DX saya ini, yang dimana mesinnya ini sebenarnya standar ya, cuma dulu itu sempat dipakai buat spek-spek ya sedikit ala-ala kompetisi. Cuma karena berhubung di umur saya yang semakin tua, yang dimana sudah tidak fokus lagi buat kenceng-kencengan, kebut-kebutan, makanya untuk spek yang sekarang itu udah kita turunin jadi spek-spek yang reliable buat daily, yang bisa menuruti realita dan keadaan yang ada sekarang gitu. Nah, makanya untuk yang sekarang ini sebenarnya udah kita setting ke spek-spek yang irit, spek-spek yang nyaman buat harian, yang nyaman di kantong. Tapi karena berhubung ya seperti yang kalian udah bisa tonton tadi, untuk permasalahannya masih sama, yaitu susah nyala ketika dibiarin 1-2 hari mobilnya itu nggak nyala. Makanya untuk hari ini kita akan setting ulang lagi si karbunya biar bisa gampang nyala, dan yang jelas biar bisa lebih irit. Nih, sebenarnya mesinnya garing, bro. Nih, gak ada oli-oli sing netes kayak. Jane iki mobil iki waras iki. Nek masalah mesin sebenarnya normal, maksudnya mesin gelondongan iki yo. Ya cuma masalahnya yang akhir-akhir ini saya sering temui, yaitu di karbunya gitu. Nek mesinnya halus, garing, alon yora banget. Ini masih lari-lari 100 masih bisa ini mesinnya. Nah, ini untuk karbunya. Ini nggak tahu ya, saya kurang mendalami untuk bagian perkarbuan. Bagi teman-teman yang tahu, ini karbu bawaannya bukan yo
Dan kalau misal bukan, sebenarnya karbu bawaannya itu merek apa? Karena ini tulisannya di sini Aisan. Nek sangertiku karbu sih mereknya Keihin Mikuni. Ya nek sing 1 barel sing karbu single kayak gini sih setauku merek-merek itu. Kecuali nek merek-merek 2 barel, 4 barel, gitu-gitu ada merek-merek sing racing-racingan. Cuma ya bagi yang tahu komen di bawah. Bagian karbunya udah dirakit semua, nih udah dibersihin. Terus kemudian kita beralih ke bagian dari busi-businya, karena nek feelingku ya ada beberapa busi yang kelomoh basah. Ini yang bikin pincang kayaknya kalau tiap pagi. Cuma masalahnya terus-terusan ini. Wah, ini masa gelendeng ini iki. Oh, tuh, Bro. Oh, ini. Dan tidak lupa untuk membersihkan si filter bensinnya, karena yo indikasi ini bakal kotor. Soalnya mobil iki sering banget kentekan bensin, makanya kotoran-kotoran yang ada di dasar tangki mungkin bisa jadi ke bawah sampai filter bensinnya. Nah, wow. Kita coba untuk testing yang pertama. Tadi nyetel di bagian idling ketika AC, ini tanpa AC ya, ini masih off. Kita coba. Nah ini ketika AC tak nyalain. Dia nggak ngedrop. Ini akhirnya udah selesai semua untuk pembangkitan dari si Coro yang udah lama nggak hidup. Dan tadi sempet servis di bagian karbu sama di bagian pengapian, busi, delco, terus kemudian setelannya itu udah di setel semua, termasuk setelan dari idle AC. Nah sekarang ini kita akan mencoba jalan, dan juga mungkin nanti kita akan eksperimen buat berapa konsumsi bahan bakar terakhir ini. Dan yowes, untuk sekarang kita mampir ke pom bensin dulu buat isi bensin si tangkinya, dan juga buat ngisi si jeligen yang buat mengukur konsumsi bahan bakarnya. Yowes, ayo. Nah ini kita start di pom bensin Kentungan atas yang selatannya lampu merah Jalan Kitogati. Ini
kita mau uji konsumsi bahan bakarnya. Jadi kita pakai botol ukuran Evalup oli, bekas oli ukuran 0,8 liter. Jadi nanti kita isi penuh, full, terus kita bawa jalan sehabisnya ini. Pokoknya sehabisnya bensin di dalam sini. Ini kita penuhin dulu. Gue itu, sak mandek-mandeknya mobil. Ini penuh-penuh, ludak mau. Ya. Kayak lebih 08 nih. Piro? 08 lebih sih. Masa lebih? Nah, 08 kan dia segini tuh. Oh. Wes toh. Nah, ini nanti dipasang. Terus modelnya dilangsung lah, bahasa gampangnya. Nah. Set. Oke. Pokoknya seberhentinya si Coro ini sampai mana mampunya jalan dengan bensin kapasitas gitu. Wes kita coba aja. Kita menyusuri kota sore-sore. Oke, ini udah diisi, udah dipindah jalur bensinnya langsung ke botolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga irit lele. Sesgereng bro, anjay. Di perempatan Ring Road Monjali. Ya. 1 kali lampu merah lah. Ya, lampu merah tuh macet lagi. Ya nanti teman-teman bisa bayangin sendirilah di macetan, sewajarnya macet sih ya. Kita mau sampai bundaran UGM bro. Anjay. Aduh banget ini. Iya, sekitar 100 meteran lagi sampai bundaran UGM. Dia nih tekan kono cah bensin sebotol oli. Sama tadi di perempatan Gramet itu macet banget ya. Karena ya emang di situ langganan macet sih, apalagi kalau jam-jam pulang kantor kayak gini. Wah, macetnya ra umum, bro. Bundaran UGM. Nah. Bisa melaku, bro, mobilnya, bro. CIH. Ini kita ke arah Gejayan. Oh ya, Panti Rapih kok CIH. Ini kita ke arah Gejayan. Kita lewatkan Gejayan. Seberapa irit si Coro ini. Tapi feelingku sarap entek sih. Oke. Iya, berarti iki Sagan ngiri wae, bro. Iya gitu. Nah, ini bundaran perempatan Sagan. Kita tekan lembaga ya. Kita ngiri aja. Berbet iki, bro. Kayak gitu. Tak mati nih. Iyalah. Oh, ratikan lembang, bro. Ini. Burung, bro. Iya, bro. Lagi istilah klub tigas. Mati iki. Ndak, bro. Berhentinya di BCA kantor kas Dep SPUGM. Pokoknya yang ke arah lembah UGM. Wes. Nah, karena kita udah menemukan titik habis bensinnya, setelah ini kita akan kalkulasi antara jarak yang ditempuh dengan bensin yang kapasitas dari botolnya itu 0,8 liter atau 800 mili. Sembari Bang Wahidul memindah jalurnya seperti semula, ini saya mau nunjukin ya 0,8 liter botol Evalup. Ini seliter apa ora lho? Kayaknya tadi ngisinya bener-bener sampai penuh ya. Enggak sekaya biasanya isi oli gitu loh. Jadi mungkin anggap aja seliter ya. Anggap aja seliter bensinnya, dan ini bener-bener habis entek ya. Blas rawono ya. Tidak ada menetes sama sekali. Ya wes, tinggal kalkulasi. Nah, oke, akhirnya kita udah sampai di titik dimana kita membuat sebuah kalkulasi yang dimana yang udah kalian tonton dari awal video bahwa kita itu melakukan penghidupan ulang atau reinkarnasi dari si Coro ini, dan dimana yang tadi kita lakukan itu ada servis
karbu dan servis pengapian. Nah, untuk karbunya setelah dibersihin dan segala macam, dengan kita tadi pengecekan penguji cobaan konsumsi bahan bakar, yang dimana untuk poin-poinnya nanti bakal saya cantumin di sini, dengan total jarak semuanya sesuai dengan rute yang benar-benar kita lewati tadi, totalnya itu kurang lebih 11,5 km, yang dimana berarti untuk anggap aja botol oli itu 1 liter isinya, karena kita tadi ngisinya itu melebihi dari kapasitas oli bawaan dari botolnya, anggap aja 1 liter. Jadi 1 liter itu benar-benar sampai habis bisa menempuh jarak sekitar 11,5 km. Bahasa gampangnya siji banding 11,5 ki coro iki. Nah, berhubung kita sekarang udah tahu konsumsi bahan bakar yang terakhir ini yaitu 1 banding 11,5, makanya mungkin kedepannya bro, harus diri tira bro. Ya kita riset aja. Nah, kita tetap pengen bisa meriset si karbunya coro ini sampai bisa bener-bener dapat maksimal iritnya. Selain kita cari iritnya, juga kita tetap mempertahankan tenaganya atau performanya, atau bisa dibilang nggak mengurangi performanya secara signifikan. Jadi buat dibawa lari nggak malu-maluin. Ya berarti antara irit dan kenceng efisien. Nah, kita cari riset untuk si coro ini biar lebih efisien di konsumsi bahan bakar dan tenaga. Oke, nah mungkin segini dulu video kali ini dari saya, dan untuk kedepannya kita akan bereksperimen apa lagi tentang Corolla DX ini. Kalian pantengin terus di channel saya, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah, dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Dan jangan lupa follow Instagram Ngecuprus Garage, tanya-tanya seputar mobil kalian di Ngecuprus Garage, pokoknya tentang ceper, custom coilover, tentang servis seharian, tentang pokoknya segala macam yang berhubungan tentang urusan permobilan. Insya Allah kita sanggup untuk mengatasinya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep Ngecuprus and see ya.